Halo sahabat tani semuanya, selamat datang di channel review obat pertanian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif besar. Unsur hara makro dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder. Yang pertama adalah unsur hara makro primer. Unsur hara makro primer adalah unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan unsur hara makro sekunder. Yang termasuk unsur hara makro primer adalah nitrogen, fosfor dan kalium. Unsur hara makro primer yang pertama adalah nitrogen. Fungsi utama nitrogen adalah sebagai bahan sintetis klorofil, protein serta asam amino. Nitrogen juga berperan dalam proses pembentukan sel, jaringan serta organ-organ pada tanaman. Bersama dengan fosfor, nitrogen berperan mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Nitrogen terdiri dari dua komponen utama, yaitu amonium dan nitrat. Menurut para ahli, kandungan amonium sebaiknya tidak lebih dari 25% dari total konsentrasi nitrogen tersebut. Karena, jika kelebihan amonium tanaman akan cepat besar, namun sangat rentan terhadap penyakit dan mudah roboh. Kelebihan amonium juga akan mengikat karbohidrat, sehingga bisa menghambat proses pembungaan. Oleh karena itu, sebaiknya nitrogen dominan dalam bentuk nitrat. Sehingga tanaman akan sehat, kokoh, serta lebih tahan terhadap penyakit. Jika kita ingin mengetahui kandungan komponen nitrogen pada suatu pupuk, maka bisa dilihat pada kemasan pupuk tersebut. Unsur hara makro primer yang kedua adalah fosfor. Fosfor merupakan komponen penyusun enzim, protein, ATP, RNA dan DNA. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi metabolisme sel, serta berperan penting dalam proses transfer energi. Sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik tanaman. Fosfor berperan penting pada pertumbuhan tanaman dengan cara memperbaiki struktur perkembangan akar, sehingga penyerapan tanaman terhadap nutrisi menjadi lebih baik. Selain itu, fosfor juga berperan dalam perkembangan benih, bunga dan buah. Maka, kebutuhan fosfor meningkat pada masa-masa generatif atau pembuahan. Bersama dengan kalium, fosfor berperan penting dalam merangsang proses pembungaan. Unsur hara makro primer yang ketiga adalah kalium. Kalium berperan dalam mengatur proses fisiologis tanaman, antara lain fotosintesis, translokasi, akumulasi, transportasi karbohidrat, buka tutup stomata, serta mendistribusikan air ke dalam jaringan dan sel-sel tanaman. Unsur hara kalium ini berhubungan erat dengan magnesium dan kalsium, dikarenakan jika kelebihan kalium maka salah satu unsur hara antara magnesium dan kalsium tadi kalah dalam penyerapannya. Oleh karena itu, pemberian kalium harus tepat dan seimbang. Yang kedua adalah unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro sekunder adalah unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan unsur hara makro primer. Yang termasuk unsur hara makro sekunder adalah kalsium, magnesium dan sulfur. Unsur hara makro sekunder yang pertama adalah kalsium. Kalsium berperan penting dalam proses pertumbuhan sel pada tanaman, yaitu pembelahan sel, perpanjangan sel, serta mengatur distribusi hasil fotosintesis. Unsur hara ini merupakan komponen penguat, pengatur daya tembus, serta merawat dinding sel sehingga ketika jaringan tanaman terserang penyakit, unsur hara kalsium ini berperan dalam pertahanan dinding sel. Selain itu, kalsium juga berperan penting pada titik tumbuh akar, maka ketika kekurangan unsur hara kalsium, penyerapannya nutrisi juga tidak optimal. Unsur hara makro sekunder yang kedua adalah magnesium. Magnesium berperan penting sebagai bahan pembentukan klorofil atau zat hijau daun. Selain itu, magnesium juga sebagai elemen penting dalam proses fotosintesis, metabolisme energi dan protein, serta membantu meningkatkan kadar minyak dalam biji tanaman. Sehingga, berpengaruh positif pada kualitas dan kuantitas hasil produksi. Selama masa vegetatif, tanaman membutuhkan banyak magnesium untuk perkembangan daun dan batang yang kuat. Selama pembentukan bunga, kebutuhan magnesium sedikit berkurang, tetapi meningkat kembali saat tanaman membesarkan buah. Unsur hara makro sekunder yang ketiga adalah sulfur atau belerang. Sulfur merupakan komponen dari beberapa asam amino yang untuk sintesis protein.
Protein sendiri sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, sulfur juga berperan dalam pembentukan enzim serta vitamin tertentu untuk mendukung berbagai proses metabolisme pada tanaman. Sulfur juga berperan pada proses fotosintesis dengan mempengaruhi pembentukan klorofil, meski perannya tidak sebesar nitrogen atau magnesium. Selain itu, sulfur juga bermanfaat untuk daya tahan tanaman terhadap patogen tertentu. Dari beberapa penjelasan tadi, maka kekurangan atau kelebihan unsur hara akan berdampak kurang baik pada tanaman. Maka dari itu, pemberian pupuk pada tanaman harus tepat serta seimbang. Demikianlah penjelasan tentang unsur-unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video kita selanjutnya.